Ada M. Rifki Islami dan Charlie Lumban Gaul. Selanjutnya, pengertian dan sejarah hoaks. Hoaks adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca untuk mempercayai sesuatu. Padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Definisi lain menyatakan hoaks adalah suatu tipuan yang digunakan untuk mempercayai sesuatu yang salah dan seringkali tidak masuk akal yang melalui media online. Hoaks bertujuan untuk membuat opini publik, menggiring opini publik, membentuk persepsi, juga untuk having fun yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. Tujuan penyebaran hoaks beragam, tapi pada umumnya hoaks disebarkan sebagai bahan lelucon atau sekadar iseng, menjatuhkan pesaing atau black campaign, promosi dengan penipuan ataupun ajakan. Awal mula hoaks ditelusuri bahkan sebelum 1600-an. Kebanyakan hoaks pada era tersebut terbentuk karena spekulasi. Misalnya saja saat Benjamin Franklin pada 17 Oktober 1745 via Pennsylvania Gazette melansir tentang batuan Cina yang bisa digunakan untuk mengobati rabies, kanker, dan penyakit mematikan lain. Bagaimanapun, verifikasi informasi itu hanya didasari oleh testimoni personal. Satu pekan kemudian, sebuah surat klarifikasi di Gazette mengklaim bahwa batuan tersebut ternyata terbuat dari tanduk rusa dan tidak memiliki kemampuan medis apapun. Kemudian, pada tahun 1726, penulis Jonathan Swift menggunakan strategi hoax untuk menerbitkan cerita berjudul Travels into Several Remote Nations of the World. Sebelumnya, pada 1708, dia juga menggunakan hoax tidak berbahaya berisi prediksi astrologi pada 1 April yang kini dikenal sebagai April Fool's Day. Pada 1835, penulis Edgar Allan Poe menerbitkan cerita hoax terkenal The Unparalleled Adventure of One Hans to Fall tentang pria yang pergi ke bulan menggunakan balon udara dan tinggal di sana selama 5 tahun. Hingga kini, eksistensi hoaks terus meningkat. Semua hoaks tersebut punya tujuan masing-masing, dari sesederhana publisitas diri hingga tujuan yang amat penting seperti politik praktis sebuah negara adidaya. Kemunculan internet semakin memperparah sirkulasi hoaks di dunia. Sama seperti meme, keberadaannya sangat mudah menyebar lewat media-media sosial. Lalu selanjutnya ada contoh kasus hoax. Sempat beredar isu terkait vaksin yang mengandung magnet pada lengan seseorang yang menempel sebuah logam ke bekas suntikan vaksin. Hal itu membuat ramai diperbincangkan, terutama di media sosial yang banyak menyebar video tersebut. Hal itu membuat reaksi dari masyarakat atau warganet yang terpengaruh dari berita tersebut menjadi takut untuk divaksinasi. Terlebih lagi, pada saat itu pemerintah sedang giat untuk memvaksin warganya karena virus corona yang kian memburuk. Vaksin sendiri digunakan Vaksin sendiri gunanya untuk memperkuat imunitas tubuh seseorang. Berikut cuplikan video terkait logam yang menempel di lengan seseorang.
Lalu ada penjelasan ilmiahnya mengenai logam yang menempel. Nah, dia menjelaskan bahwa itu bisa terjadi jika permukaan kulit lembab, yang biasanya disebabkan oleh keringat. Lebih lagi, uang logam Rp1.000 bukanlah jenis logam yang bisa melekat dengan magnet. Bahan dari uang tersebut berjenis nikel. Eric Palm termasuk di antara sejumlah kalangan yang menanggapi maraknya video koin logam yang dapat dengan mudah menempel di bekas suntikan vaksin itu. Dia menjelaskan, koin dapat dengan mudah menempel di kulit karena adanya minyak dan tegangan yang terkait dengan permukaan benda tersebut. Koin bahkan mudah menempel di dahi, seperti yang kita sering lakukan saat kecil, kata Pam sebagaimana dilansir dari laporan BBC akhir pekan lalu. Kalaupun menyuntikkan partikel magnetis, ukuran jarum suntik vaksin yang sangat kecil, yakni sepersekian milimeter, hanya akan mampu membawa partikel dengan kadar yang sangat rendah, sehingga tidak akan ada kekuatan yang cukup benar-benar menahan magnet yang menempel di kulit kita, katanya menambahkan. Lalu selanjutnya ada cek fakta. Dari konfirmasi tim cek fakta kompas.com, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menegaskan bahwa apa yang ada di dalam video itu tidak benar. Ini hoaks ya, kata Nadia. Mengutip kompas.com, Kamis 27/5/2021. Vaksin imbuhnya mengandung bahan aktif dan non-aktif, di mana bahan aktif berisi antigen dan bahan non-aktif berisi zat untuk menstabilkan, menjaga kualitas vaksin agar saat disuntikan masih baik. Adapun jumlah cairan yang disuntikan hanya 0, dan akan segera menyebar ke seluruh jaringan sekitar, sehingga tidak ada cairan yang akan tersisa di tempat bekas suntikan, jelas Nadia. Salah satu vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia adalah vaksin AstraZeneca. Pemeriksa fakta independen di lingkup internasional seperti Lead Stories, USA Today, AFP United States, dan FactCheck.org telah membantah klaim tersebut berdasarkan hasil penelusuran dan klarifikasi dari institusi resmi di bidang kesehatan. Melansir dari AFP, para ahli medis mengatakan bahwa video tersebut tidak lebih dari teori konspirasi yang termasuk ke dalam kategori disinformasi tentang virus COVID-19. Tidak mendapatkan vaksin COVID-19 dapat menyebabkan lengan Anda menjadi magnet. Ini tipuan, jelas dan sederhana. Jelas Dr. Stephen Kranz, spesialis penyakit menular di University of Chicago Medicine. Hal ini didorong kuat oleh pernyataan Dr. Thomas Hope, peneliti vaksin dan profesor biologi sel dan perkembangan di Fakultas Kedokteran Universitas Northwestern. Ia menjelaskan bahwa vaksin COVID-19 pada dasarnya terdiri dari protein dan lipid, garam, air, dan bahan kimia yang menjaga pH, sehingga tidak ada bahan apapun yang dapat berinteraksi dengan magnet. Menurut lembar fakta yang disediakan oleh otoritas kesehatan di Amerika Serikat dan Kanada, dijelaskan bahwa tidak ada jenis vaksin COVID-19 yang memiliki bahan berbasis logam. Selain itu, berdasarkan penelusuran USA Today, klaim vaksin COVID-19 mengandung microchip magnetik berasal dari teori konspirasi yang mengklaim salah satu pendiri Microsoft, Bill Gates, berada di balik skema global untuk secara diam-diam menanamkan microchip dan melacak miliaran orang. Menanggapi hal tersebut, Gates berulang kali membantah dan tidak ditemukan bukti untuk mendukungnya. Dengan demikian, klaim bahwa vaksin COVID-19 memiliki microchip magnetik adalah hoaks dengan kategori konten yang menyesatkan. Lalu, pentingnya literasi media untuk menangkal hoaks. Di era serba internet, masyarakat Indonesia harus memahami berapa pentingnya literasi media agar tidak termakan kabar hoaks. Terlebih, masyarakat memang menjadi sasaran media massa untuk menyebarluaskan kabar berita. Melalui literasi media, masyarakat menjadi kritis, peka terhadap informasi media massa, serta mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas intelektual. Intinya, literasi media adalah aktivitas yang menekankan aspek edukasi di kalangan masyarakat agar mereka mengetahui bagaimana mengakses, memilih program yang bermanfaat dan sesuai kebutuhan yang ada.
Salah satu bentuk literasi media adalah dengan menyebarkan tips-tips menangkal hoax seperti yang dilakukan Kominfo di websitenya. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Yang kedua, cermati alamat situs. Yang ketiga, periksa fakta. Yang keempat, cek keaslian foto. Lalu yang kelima, ikut serta grup diskusi anti-hoax di segala jenis platform sosial media. Apabila kita menjumpai informasi hoax, lalu bagaimana cara untuk mencegah agar tidak tersebar? Yang pertama, pengguna internet bisa melaporkan hoax tersebut melalui sarana yang tersedia di masing-masing media. Masyarakat Indonesia Anti-Hoax juga menyediakan laman web data yang bernama turnbackhoax.id untuk menampung aduan hoax dari netizen. Situs web ini, Turnback Hoax ini sekaligus berfungsi sebagai database berisi referensi berita hoax.